Halo pengunjung setia Satu Tenda, terima kasih kalian sudah kembali lagi ke channel ini. Saat ini kami sedang touring dari Jakarta ke Nusa Tenggara dan posisi hari ini ada di Malang. Nah, ketika di Malang, saya mengontak Mbak Moza ya, untuk bisa jumpa, berbagi. Karena bagi saya, Mbak Moza ini udah lama bermain di dunia motor lah ya. Jadi ketika dulu saya mulai mau masuk ke anak-anak motor, lalu mencari-cari referensi, melihat-lihat, nah nama Mbak Moza ini salah satu yang saya temui di Google. Nah ketika kemarin saya mau datang ke Malang, ya udah saya hubungi beliau, ternyata sangat welcome lah, menerima kedatangan kami, asik. Nah kebetulan mumpung sudah di sini, sekalian kalau selama ini saya cuma bacanya dari Google, nah ini saya mau nanya-nanya langsung ke orangnya, siapa tahu dapat penjelasan lebih detail. Itu baik untuk menginspirasi kami dan juga menginspirasi semua pengunjung Satu Tenda, gitu Mbak. Jadi pertanyaan pertama, asik. Udah kayak ujian gitu ya. Pertanyaan pertama, ini ada pilihannya apa enggak? Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Mbak di dunia motor lah kayak gitu? Di dunia motor mulai tahun 2010. 2010. Kenapa sampai memilih motor? Karena saya agak biak-biakan, kalau bahasa Jawa itu agak kayak kecowok jadinya. Aslinya jiwa saya itu kayaknya cowok dan suka tantangan. Kayaknya saya itu pengen jadi perempuan yang apa ya, suka ditantang, yang keluar dari zona nyaman itu saya. Oke, Mbak Moza tadi bilang memang suka tantangan, suka bepergian. Tetapi kenapa memilih motor? Bukan yang kayak entah bepergian cuman numpang, kan sekarang lagi hype juga, lagi rame tuh. Ini jawab jujur apa gimana nih Kak? Jujur dong. Nah, kalau jujur itu gini Kak, pertama kan pengennya sih nggak naik motor, pengennya naik mobil, berhubung nggak punya uang jadinya nggak beli mobil. Tapi kalau naik motor itu kayaknya enak banget sih, nyaman, terus apa ya, kayak itu kan emang sama sih kayak kakak jadinya. Sama kayak kakak, jadinya kita naik motor tuh bisa, itu adalah salah satu media untuk kita sampai ke tempat tujuan kayak gitu. Dan apa ya, karena saya juga kalau naik ngontel juga nggak bisa, jalan kaki pendaki seperti kakak juga kurang mampu, jadinya emang motor lah itu kayak passion saya emang di motor gitu. Oke. Memang dari kecil sudah naik motor? Dari kelas berapa ya, 2 SMP. Oh kelas 2 SMP, oke. Siap. Nah kalau Mbak Moza ini kan, kalau kita searching di Google kan terkenal dengan Kartini. Ya, perjalanan selalu ada tema itu. Kenapa awal mulanya memilih tema Kartini? Karena saya pengen meneruskan cita-cita Kartini. Kan Kartini kan apa ya, kayak memperjuangkan perempuan, emansipasi wanita ya. Terus bukan hanya itu, apa ya, pendidikan juga. Terus kalau boleh jujur, dulu di sini itu banyak orang kurang sadar akan pentingnya pendidikan. Terus ketika jujur lagi nih, ketika saya kayak sekolah SMA aja sama ngambil kuliah S1, saya dibilang, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, nanti juga masuk ke dapur. Gitu. Itu sih, dari situ saya semakin tertantang untuk buktikan bahwa saya itu bisa sukses dengan cara saya, yaitu dengan motoran. Aduh, wes Paris mang iklan bapak erek. Riz, wajahmu juga Riz, padahal Paris tak eleng no Pak. Riz, lewat gini Riz, le, bapak dek gini. Iklan. Rekam dong. Ayo, kopi buatan Moza. Loh, itu kopimu dek gawe no. Dikira belum dibuatin kopi gitu loh. Ya, lanjut. Nah, terus lagi kan di sini apa ya Kak ya? Selain pendidikan juga apa sih? Dulu banyak pernikahan dini. Oke. Dulu sempat ada yang SD udah dinikahin, terus jujur ibu saya adalah korban pernikahan dini di masa itu. Dan saya merasakan ketika ibu saya curhat, misalnya saya tidak dinikahkan dini, terus saya disekolahkan, mungkin saya bisa sukses. Dari situ saya merasa apa ya, kayak merasa marah, saya pengen balas dendam apa yang sudah dilakukan, apa ya, kayak apa yang dirasakan ibu saya pengen
ini loh, maksudnya pengen berjuang buat ibu saya. Pertama sih itu rasa sakitnya ibu saya pengen merasakan ini gimana sih dinikahkan dini, dan alhamdulillah syukur banget ibu saya yang dari korban pernikahan dini dan SD sudah dinikahkan, beliau mendukung saya sampai kuliah gitu loh. Sampai saya memilih karir saya di dunia otomotif ini. Ini kan istilahnya satu background besar berpikirnya ibu yang merasa bahwa anak perempuan punya kesempatan yang sama kok, seperti mungkin anak laki atau apapun. Nah, bagaimana tanggapan orang tua ketika memutuskan, udah saya berjuang tadi dengan misi tadi, tetapi jalurnya adalah dengan motor, atau jalurnya adalah bepergian ke berbagai tempat, yaitu untuk berbagi, untuk menceritakan tadi pengalaman itu, atau juga untuk memberi inspirasi juga untuk orang lain. Tanggapan keluarga gimana? Pertama kalau apa ya, sebenarnya kan gini Kak, dulu saya masuk jadi lady speaker itu nggak boleh, katanya itu geng motor. Ya, oke. Terus saya pengen menghapus juga stigma negatif pandangan keluarga saya terhadap anak motor. Jadinya saya pengen touring yang dikonsep. Dan saya pengen yang bermakna, saya pengen yang peduli. Akhirnya saya bikin konsep ekspedisi Kartini buat meneruskan cita-cita Kartini, buat peduli itu. Dan itu pun orang tua belum yakin. Tapi ketika ada media yang memberitakan, itu mereka tuh yakin, oh ternyata anakku tuh berguna di luar. Kayak gitu sih. Dari situ mereka sedikit yakin bahwa anakku itu emang bukan jadi geng motor, tapi jadi anak motor yang baik, gitu. Ya, oke. Nah, ini kan dari pengalaman hampir 10 tahun lebih ya? Iya, hampir 10 tahun lebih di dunia motor, dan sudah bepergian hampir di seluruh Indonesia. Boleh bilang pulau-pulau besar sudah masuk kan? Nah, pengalaman paling menggembirakan lah ya, menggembirakan itu di mana dan seperti apa? Saat di Papua, karena di situ kan lumayan sih, itu perjalanan paling jauh saya, paling lama saya itu sekitar 100 hari di jalan. Dan itu untuk menyalurkan seragam sekolah di distrik, jadinya di perkampungan di Papua. Dari situ ketika saya menyalurkan seragam sekolah itu dan memakaikan baju ke adik-adik itu yang atasannya biasanya adik-adik pakai putih, bawaannya coklat, dan ketika dikasih baju merah putih itu ternyata yes, kamu sukses, kamu bisa, ini kamu, maksudnya bangga aja gitu. Kayak sampai aku dikatain gini sama kayak guru-guru di sana, kamu berani touring dari Malang terus sampai ke Merauke sini, tapi kamu ketemu anak-anak disuruh ngasih sambutan, ngasih baju, nangis. Ya gimana lagi, makanya kita udah laki, tapi tetap aja kalau untuk sosial itu kita pasti menangis gitu. Itu pengalaman ya. Pengalaman paling susah di jalan. Paling susah Kak ya? Kalau menurut aku sih saat kita menaklukkan ego ya. Karena kenapa? Ketika kita reading, kita capek, terus kita, nggak capek, abis ini kita udah sampai di kota ini gitu. Akhirnya sampai kecelakaan kayak gitu. Ya itu gara-gara kita kurang mengertiin diri sendiri itu sih. Jadi boleh dibilang perjalanan juga selain kita membawa misi untuk orang lain, efeknya keluar juga untuk diri sendiri ya, mengenal karakter kita. Betul. Sejauh mana kita bisa bertahan di jalan. Betul. Gitu. Oke. Selama di jalan, bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, mungkin tata cara menyambut atau menerima tamu. Gimana pendapatmu tentang Indonesia? Indonesia itu luas ya Kak ya. Dan saya itu jujur kalau paling seneng itu kalau masuk ke NTT. Dengan sebutan Kakak Nona, itu saya paling suka dengan kata kata sebutan manggil saya Kakak Nona itu suka banget. Maksudnya kayak Kakak Nona, beta mau ke sini Kakak. Jadinya tuh kata-kata yang masih Terus sampai temanku telepon dari Aceh, Za, iya Kakak loh. Za, kamu udah jadi anak NTT, Za, katanya gitu. Jadinya aku suka banget, maksudnya kayak emang cara mereka menyambut Moza berbeda. Tapi yang jelas makasih banget buat teman-teman yang kemarin udah support perjalanan saya. Terus ya mohon maaf kalau Moza di jalan ada salahnya. Habis itu apa lagi ya kayak banyak sih, pokoknya banyak karakter yang saya temuin dari A, B, C sampai Z itu banyak banget. Yang jelas semuanya berkesan gitu aja. Artinya bahwa
Indonesia itu kaya, kaya gitu ya. Begitu kita bisa bepergian dari satu tempat ke tempat lain, itu sudah bisa mempelajari banyak hal gitu ya. Oke. Nah, ini rencana ke depan gimana, Pak? Rencana ke depan pengennya sih touring lagi dan mulai nol lagi. Jadinya karena kan habis pandemi, maaf nih Kak ya, kita bicara ini kan agak turun gara-gara dari nol lagi. Jadinya agak turun, follower turun, gini-gini kok. Saya bikin saya bikin konten di Malang kok ini nggak naik nih, padahal kan ya pengen memamerkan keindahannya Malang, buat ini kok belum sukses. Jadinya pengen saya di bulan Oktober pengennya sih touring ke Sabang lagi, tapi mengangkat misi wisata sama ekonomi kreatif, karena kebetulan saya kerja di konsultan pemerintahan dan saya juga banyak teman-teman pelaku wisata sama pelaku ekraf. Jadinya dari situ saya terketuk untuk membawa dua misi ini. Dan namanya juga bukan ekspedisi Kartini lagi, tapi mokel. Mokel apa itu? Kalau mokel, kalau di orang Indonesia, orang Jawa biasanya membatalkan puasa di bulan Ramadan. Oke. Dan kalau di saya adalah moza keliling. Oh, begitu. Jadinya dari mindset negatifnya orang mokel adalah membatalkan puasa, nakal, maksudnya yang negatif sekarang harus jadi positif untuk mengeksplor wisata sama ekonomi kreatif. Rencana perjalanan berapa lama? Lebih dari 1 bulan dikit tapi ya. Oke, kembali ke ekspedisi Kartini tadi. Berapa lama sih menjalankan ekspedisi Kartini itu? Kalau berapa lama, kalau di total berapa lama ya Kak ya? Ada paling 6 bulan. Ini kan soalnya kan saya kan dari keliling Pulau Jawa dulu. Di tahun 2015. Habis dari 2015 ke Sabang. 2017 baru ke Atambua NTT. 2018 ke Merauke. Merauke pun dari Kalimantan, Sulawesi, Papua langsung. Gitu. Berarti bukan kayak sekali jalan langsung keliling 360 Indonesia gitu. Tidak Kak. Tidak Kak, jadi gitu. Karena kan juga ada kerjaan. Terus kan bener-bener pengen mengambil momen di hari Kartini. Jadinya ketika mau touring pasti waktu hari Kartini. Tapi ketika pandemi ini kayaknya udah kayak gimana ya, passion saya hilang nih, semangat saya hilang gara-gara PPKM, udah nggak bisa merayakan hari Kartini lagi, tuh kayaknya sakit banget. Oke ya. Nah, ini Mbak Moza ini ketika awal saya searching memang unik ya. Motornya warna pink, dan hari ini saya sampai di rumah ternyata semuanya di rumah catnya warna pink. Ada apa dengan warna pink, Mbak? Karena bikin aku semangat sih Kak. Jadinya ketika kita moodnya jelek, kita kayak lihat warna pink itu jadi semangat. Terus habis itu kadang biasanya belanja kayak jepit simple warna pink suka. Jangan yang gitu Kak, beli kerupuk yang di pinggir jalan yang segini warna pink itu tak tidurin dulu, tak keluar baru aku makan. Jadi sukanya gitu maksudnya. Sampai biasanya kan di sini kalau orang Jawa itu ada selamatan kayak selamatin orang yang udah meninggal. Itu sampai tetangga saya bingung, ini gimana semuanya apem kue-kue itu berkatan warna pink. Sampai kayak gitu. Ada pengalaman khusus yang akhirnya Mbak Moza jatuh cinta dengan warna pink atau memang tiba-tiba suka aja? Tiba-tiba suka sih Kak, dan dulu sempat dihina. Ada yang hina salah satu sponsor gini. Ini jujur ya, salah satu sponsor kalau masih ingat nih ya, dia bilang gini, apa itu motor warna pink kayak bencong gitu Kak. Oke. Tapi mohon maaf sekarang cowok pakai warna pink banyak. Betul. Dan mohon maaf buat cowok yang warna pink saya tidak tertarik. Kalau cewek pakai warna pink saya tertarik. Jadinya beda Kak. Jadinya kalau cewek pakai warna pink wajar. Kalau cowok pakai warna pink agak sedikit kurang ajar, mohon maaf ya, mohon maaf. Soalnya beda ya, maksudnya ya kurang tahu sih, kalau emang mereka suka warna pink nggak apa-apa, tapi ya sekarang warna pink sekarang udah jadi ciri khasnya, ibarat Moza bison pink kayak betul, gitu. Betul. Gitu sih, jadinya selain emang udah jadi semangatnya Moza warna pink itu ya itulah Kak. Bahkan sekarang ada komunitas bikers ladies warna pink, atau enggak? Kurang tahu saya makanya saya kan nggak ikut klub motor. Yang penting saya touring aja, perkara saudara nanti datang sendiri. Karena prinsip saya kan Kak, saya itu nggak mau beda-bedakan untuk
persaudaraan. Karena biasanya nanti maaf nih kalau saya ikut klub yang chapter nanti independen nggak mau mau support terus. Kalau ikut independen chapter ini nanti berantem sendiri di jalan. Mendingan kita nggak ikut kedua-duanya. Kalau saya begitu ya Kak ya. Yang nggak single factor. Kenapa kalau saya single factor? Mozazi mendirikan motor jatuh masih minta bantuan. Mengatasi mesin masih minta bantuan. Jadinya ya udah jadilah Moza yang seperti ini. Ya, oke, baik Mbak ya. Harapan ke depan, Mbak? Harapan ke depan apa ya Kak ya? Bisa touring lagi, single touring, dapat suami yang bisa mensupport touring saya. Kalian yang di luar sana sudah mendengar ya. Yang bisa maksudnya sefrekuensi kayak kakak kayak gitu. Saya pengennya seperti itu. Jadinya ya semoga dapat pendamping hidup kayak gitu. Cirinya seperti apa sih Mbak? Kalau boleh tahu? Ini biar enggak ada. Ya pokoknya yang sefrekuensi gitu loh Kak. Artinya supaya apa ya? Tadi kan Mbak Osa mengatakan alasan bepergian dengan motor kan ada background besarnya ya, soal pengalaman ibu, soal pengalaman hidup di kampung. Ada banyak hal yang boleh dibilang kasarannya adalah bepergian itu sebagai bentuk protes untuk keadaan. Betul sekali. Berontak. Berontak gitu ya. Jadi ya untuk kalian yang mau mendekati Momoza ya harus bisa tahu background itu dulu ya. Mungkin harus tahu. Harus tahu dulu. Harus tahu dulu. Harus sering-sering Google. Biar ngobrolnya enak. Harus nonton di channel YouTube Satu Tenda. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak udah dikasih kesempatan udah ngobrol-ngobrol. Semoga rencana perjalananmu lancar. Amin. Dan semoga misi yang dibawa juga lancar karena bagaimanapun kegiatan kecil yang kita lakukan tetap bisa saling menopang gitu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah berkunjung ke channelnya Satu Tenda. Ikuti terus petualangan kami. Ini baru di Malang, NTT masih jauh, mungkin masih sebulan sampai 2 bulan untuk sampai ke sana. Wow, lama banget ya. Lama banget. Keren. Terima kasih untuk kalian yang sudah berkunjung ke sini. Salam meliuk, salam Satu Tenda.